Jumat saudara. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu tentang budaya positif. 3 motivasi perilaku manusia. Dian Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif Bapak Ibu adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, penguasaan. Di sini ada sebuah cerita. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada yang bisa menjawab barangkali? Nggak dikasih bekal mungkin? Nggak dikasih uang jajan? Ya bisa. Kemudian apa lagi? Lagi masanya seperti itu. Lagi masanya seperti itu. Berarti mengalami ya? Iya. Baik, ada lagi? Suka dengan bekal temannya. Ya, suka dengan bekal temannya. Jawabannya semuanya bagus. Nah, Misalnya ceramit. Ya, ceramit. Tapi memang ada anak yang memiliki sifat seperti itu, ya. Nah, kembali lagi. Ya, kita kembali lagi ke 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, yang tadi. Nah, jika Doni pas ditanyai sama ibu gurunya, kenapa kamu merampas makanan temannya? Jika Doni menjawab karena lapar, Bapak Ibu, berarti Doni itu tidak membawa. Ya, berarti di rumah tidak sarapan ya, tidak membawa sarapan. Nah, dari 5 kebutuhan dasar ini, kira-kira Doni itu sedang memenuhi kebutuhan yang mana, Bapak Ibu? Yang hidup. Iya, yang tadi, Mas. Iya, bertahan hidup. Nah, berarti kebutuhan bertahan hidup ya, karena merasa lapar ya. Nah, jika ada alasan lain, misalkan Doni merasa senang, biarkan anak-anak itu mengadu pada ibu guru, agar ibu guru nanti memanggil orang tuanya, kemudian melakukan pembinaan kepada orang tuanya, akhirnya orang tuanya itu menjadi lebih perhatian sama anaknya. Nah, Cinta. berarti kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan? Cinta dan sayang. Ya, cinta dan kasih sayang. Nah, selanjutnya, jika Doni memberikan alasan karena merasa saya senang jika lihat teman-teman itu merasa kesal sama saya, senang aja, lucu. Nah, berarti itu Doni itu sedang membutuhkan kebutuhan yang mana? Kesenangan, ya.
Namun jika Doni itu eh, memberikan alasan bahwasanya saya bosan, setiap hari saya diberikan makanan yang itu melulu sama orang tua. Akhirnya saya mengambil makanan teman yang menunya itu lebih menu lain. Nah, itu berarti alasan kebutuhannya yang mana Bapak Ibu? Ya, kebebasan ya, karena merasa hanya itu pengen merasakan yang lain ya. Nah, jika alasannya paling besar. iya, saya merasa paling hebat. Iya. Saya bisa membuat anak-anak itu menangis, saya bisa berebut makanan itu kepada dari teman-teman lainnya, kemudian teman-teman tersebut pada takut. Nah, itu kebutuhannya apa? Penguasaan. Kebutuhan penguasaan. Nah, dari cerita tadi kita dapat mengambil kesimpulan nih Bapak Ibu. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak itu pasti ada alasannya. Pasti ada kebutuhan yang sedang mereka inginkan. Nah, ini adalah 5 kebutuhan apa tadi ya? Iya. 5 kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu berarti penghubung, kalimat penghubung ya. Itu ada 5. Yang pertama itu sebagai penghubung, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau atau monitor, dan yang kelima sebagai manajer. Lanjut Mas Hendra. Nah, di sini ada contohnya ya Bapak Ibu. Perilaku kontrol sebagai penghukum. Contohnya, guru itu berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti ataupun menyindir. Contohnya kalimatnya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan memberikan kamu, misalnya, kamu harus menulis rasa bersalah apa, misalkan, kamu harus menulis 1 buku dalam 1 jam. Ya, itu berarti guru itu memiliki posisi kontrol yang sebagai penghukum Bapak Ibu. Akibatnya apa? Akibatnya anak itu akan menjadi pemberontak, pendendam, atau bisa menyalahkan orang lain. Yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Contohnya, guru itu berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Misalnya, guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu guru, jangan seperti itu, ya. Nah, itu nanti akibatnya apa? Anak tersebut akan menyembunyikan, menyangkal atau bisa berbohong. Selanjutnya sebagai teman. Posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman. Di sini guru berbuat atau membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi ngobrol seperti teman ya. Guru berkata, lakukan untuk bapak ibu ya, untuk ibu guru ya, demi ibu guru ya, misalkan seperti itu. Ya sudah, nanti bapak ibu, nanti ibu guru bantu bereskan. Nah itu kan seperti teman ya. Hasilnya, akibatnya itu anak tersebut akan bergantung pada gurunya. Yang keempat yaitu posisi kontrol sebagai pemantau, yaitu guru berbuat menghitung dan mengukur. Contohnya kalimatnya yang dikatakan ibu atau bapak guru, apa peraturannya, apa konsekuensinya, sanksinya jika kamu melakukan kesalahan, apa yang terjadi sekarang. Nah, itu memantau, kita menanyakan. Hasilnya, akibatnya yang akan dialami oleh anak tersebut menyesuaikan bila diawasi. Dan yang terakhir itu posisi kontrol sebagai manajer.
guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya guru berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, apakah kamu akan memperbaikinya? Jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Misalkan anak tersebut melakukan kesalahan nih Bapak Ibu. Nah hasilnya itu akan menguatkan watak atau karakter. Nah dari 5 posisi kontrol ini yang harus kita apa namanya ya? Yang harus kita terapkan dalam berkata kepada anak-anak itu hanya 3 ya, yang sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Itu perilaku kontrol yang positif. Kalau yang pertama dan kedua, penghukum dan membuat orang merasa bersalah, itu termasuk perilaku kontrol yang negatif. Next, keyakinan kelas. Bapak Ibu guru, di kelasnya kita masing-masing, kira-kira di dinding itu ditempelkan ada gambar apa saja ya? Banyak. Apa saja? Motivasi. Ada motivasi? Apalagi? Tata tertib. Persediaan negara. Presiden. Visi misi. Nah, tadi ada tata tertib ya, Bapak Ibu. Nah, tata tertib itu kan bersifat umum gitu. Mengikat. Ya, mengikat, memaksa. Tata tertib harus misalkan datang pukul 7. Nah, berpakaian seragam sesuai harinya, itu tata tertib ya. Nah, di sini di modul ini saya belajar tentang keyakinan kelas. Kenapa bukan tata tertib? Keyakinan kelas. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian Bapak Ibu. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Nah, kemarin saya sudah membuat kesepakatan bersama anak didik saya di kelas 2, yaitu membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan melatih anak untuk berdemokrasi. Saya berikan satu kertas pada anak-anak satu-satu, terus kita bahas bersama-sama. Kira-kira apa ya? Kita buat bersama-sama keyakinan kelas agar pembelajaran yang akan kita laksanakan di dalam kelas itu tertib, teratur, dan kita bersama-sama melaksanakannya sesuai dengan keyakinan kita. Kira-kira apa? Nah, kita membuat keyakinan kelas itu secara bersama-sama. Ada yang misalkan ini Bu Guru menyiram bunga, menyiram tanaman terlebih dahulu sebelum berdoa, sebelum masuk kelas. Anak-anak menulis, kemudian pendapat lain terserah Allah. Jika sudah jadi, nanti anak-anak menempelkan satu kertas yang Ibu Guru bagikan. Nah, jadi satu keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, lanjut next. Restitusi. Apa itu restitusi? Ada yang tahu Bapak Ibu? Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, Proses penciptaan kembali kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. ya, restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali
pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Istilahnya di sini Bapak, saya tidak akan membacakan panjang lebar ya. Hanya intinya, restitusi ini itu pembinaan pada siswa, pembinaan secara persuasif ya. Jadi pembinaan ini ada prosesnya, proses segitiga restitusi namanya. Segitiga restitusi Mas Hendra. Nah, di sini ya, segitiga restitusi. Misalkan anak tersebut melakukan suatu kesalahan dan bagaimana cara kita memperbaikinya agar anak tersebut tidak mengulanginya, tidak melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, ini ada prosesnya, ada tahapannya dengan segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Ya, menstabilkan identitas di sini bahwa kita itu meyakini setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kita tidak bisa menghakimi anak tersebut bahwa kamu tidak boleh melakukan itu lagi. Seperti itu ya. Kita memaklumi bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah. Nah, dari ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan tersebut, ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu validasi tindakan yang salah. Kita melakukan pendekatan, ya, pembinaan, menanyakan dengan secara baik-baik, tidak dengan marah-marah langsung menunjuk-nunjuk, ya. Selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kira-kira kamu tadi melakukan kesalahan ini itu melanggar keyakinan kelas apa tidak? Nanti anak tersebut akan berpikir, oh iya, saya misalnya tidak mau menulis, ya, itu akibatnya pada diri sendiri, merugikan diri sendiri. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanya, kita gali. Akhirnya anak tersebut bisa menyadari akan kesalahannya. Nah, saya akan menayangkan aksi nyata kemarin. Saya itu membuat simulasi, Bapak Ibu, simulasi segitiga restitusi. Coba kita akan melihat tayangannya. Ini nangisnya bukan saya cubit ya, Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Kronologinya.
berarti ini kebutuhan apa yang dibutuhkan Bapak Ibu? Akan kesenangan ya. Nah ini menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Nah, ini kita menanyakan ya, menanyakan keyakinannya, kesalahannya apa? Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Pintar, kamu pintar, akan minta maaf dengan senang ya. Terus setelah kamu minta maaf sama dia, di sini guru bertindak sebagai manajer. Posisi kontrolnya itu sebagai manajer. Nah ini kasus pertama tadi ya, sudah selesai restitusi yang pertama, ini restitusi yang kedua. Ceritanya anak ini tidak mau menulis jurusannya.